Di hari yang suci ini, mari kita bersihkan hati, buka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, admin Boruto to Blue Vortex Fan Theory mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-58, Rencana Sarada. Adegan dimulai kembali setelah Sumire berhasil menghalau serangan golem Matsuri dengan teknik airnya. Meski dapat menghentikan serangan golem tersebut, dahsyatnya kekuatan dari serangan tersebut masihlah terlalu besar, sehingga berdampak pada Sumire yang membuatnya mundur beberapa langkah. Sumire berkata, kekuatannya benar-benar sangat besar. Melihat situasi ini, Mitsuki dengan Sage modenya langsung bergegas menyerang golem tersebut menggunakan ular-ularnya. Ular-ular tersebut berhasil menyerang golem Matsuri. Mitsuki berkata, Sarada, segera serang dia, aku telah membuatnya lengah. Sarada melihat celah di pertahanan Matsuri, kemudian menyerangnya dengan cepat, mendorong Chidorinya menuju Matsuri, namun dengan refleks yang sangat cepat, Matsuri dengan mudah menghindarinya. Tanpa kehilangan waktu, Matsuri segera menyiapkan serangan baliknya. Dia mengekstraksi tombak dari elemen tanahnya, menunjukkan kekuatan dan kecepatan reaksinya yang luar biasa. Sarada berkata, sial, aku tak bisa mengenainya. Tombak itu menusuk dengan ganas ke arahnya, menyebabkan semua yang berada di sana merasa kaget. Tiba-tiba tubuh Sarada berubah menjadi kepulan asap. Matsuri terkejut dengan kejadian tersebut, tidak menyangka akan dihadapkan pada sebuah teknik bunshin yang sangat mengecoh. Dalam kebingungannya, sebelum ia sempat bereaksi, serangan tiba-tiba datang dari arah yang tidak disangka. Sarada memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan dengan tinjunya yang terkenal, dikenal dengan Okasho. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan cakra yang sangat padat di kepalan tangannya sebelum dilepaskan pada saat bersentuhan dengan target. Serangan tersebut terbukti sangat efektif, memberikan kerusakan serius bahkan pada target hidup dan berpotensi menimbulkan kerusakan di sekitarnya. Tanah di sekitarnya retak, memancarkan partikel-partikel kecil yang melayang di udara seperti kelopak bunga, memberikan kesan indah namun juga menakutkan. Karena itulah ini disebut sebagai Okasho atau dalam bahasa Indonesia adalah dampak bunga sakura. Matsuri, yang tidak menyangka kekuatan serangan Sarada, segera bereaksi dengan menggunakan kemampuan teknik tanahnya untuk mengeraskan tangannya, mencoba untuk menahan atau bahkan memblokir serangan yang datang dengan keras dari Sarada. Matsuri juga menguatkan kakinya menggunakan teknik tanahnya, menjadikannya lebih kokoh untuk menahan serangan dari Sarada yang bisa saja mementalkannya sangat jauh. Dengan senyum menantang, Matsuri menyambut tantangan yang diberikan oleh Sarada. Teknikmu itu boleh juga, ayo keluarkan yang lainnya, ujarnya dengan penuh keyakinan, menunjukkan ketenangannya di tengah pertempuran. Meskipun tertantang, Sarada merenung dalam hatinya, menyadari bahwa lawannya ini tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga tangguh dalam bertahan. Dia sangat kuat, baik menyerang atau bertahan sama-sama sangatlah kuat. Ini akan membuat pertarungan ini semakin susah, gumam Sarada, mencoba memikirkan strategi berikutnya. Sementara itu, Mitsuki dan Sumire bergabung kembali dengan Sarada untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi Matsuri. Mereka saling bertukar pandangan, mencoba menggali ide dan strategi yang bisa mereka terapkan dalam pertempuran melawan lawan yang kuat ini. Dengan suasana pertarungan yang semakin memanas, mereka sadar bahwa mereka harus bersatu dan menggunakan kekuatan serta keahlian masing-masing untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Di sisi lain, di tengah gemuruh pertempuran, serangan cepat yang dilancarkan oleh Jura dengan teknik elemen kayu berbentuk naga membuat Boruto dan Kawaki harus merespons dengan cepat. Kawaki, dengan nalurinya yang gesit, mengeraskan tangannya hingga sekuat batu, sementara Boruto dengan sigap melemparkan shuriken untuk memanfaatkan kemampuan teleportasinya dengan Hiraishin. Meskipun berhasil menghindari sebagian serangan, dampak dari teknik kuat yang digunakan Jura tetap merusak sekitarnya,
menciptakan retakan besar dan hancurnya area di sekitar pertempuran. Sementara itu, Daemon, yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kekuatan Shinju yang luar biasa yang dimiliki oleh Jura. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Itu seperti kekuatan dewa, ucapnya dengan kagum, matanya tak berkedip sedikit pun, tertarik oleh pertunjukan pertarungan yang terjadi di hadapannya. Di tengah kekacauan tersebut, Boruto mencoba melancarkan serangan petirnya dari kejauhan, dengan harapan mengenai Jura. Namun, Jura dengan sigap melindungi dirinya dengan menggunakan teknik kayunya, sebagian besar mengurangi dampak serangan petir Boruto. Sementara itu, tanpa diduga, Kawaki muncul tiba-tiba di belakang Jura, menunjukkan ketangkasannya dalam bertarung, siap melancarkan serangan langsung. Namun, Jura dengan kecepatan refleksnya yang mengagumkan berhasil menangkis serangan Kawaki, memicu pertarungan sengit yang terjadi antara keduanya. Meskipun kedua belah pihak saling berusaha mengalahkan, keduanya tampaknya sama-sama bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seakan-akan pertarungan itu akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kembali ke kantor Hokage, Shikamaru telah bersiap dan siap menuju area pertempuran di sisi selatan. Shikamaru memasrahkan sisi utara desa kepada Boruto dan Kawaki, serta sudah diawasi oleh Konohamaru serta tim 10. Shikamaru bersiap menuju sisi selatan bersama beberapa pasukan Anbu. Tiba-tiba Shikamaru mendapatkan laporan dari Konohamaru. Konohamaru berkata, "Shikamaru ini Konohamaru, aku melaporkan jika Himawari telah berhasil kita amankan, kondisinya saat ini baik-baik saja tetapi, tidak sadarkan diri." Shikamaru bertanya, "Bagaimana dengan penyusup itu?" Konohamaru menjawabnya, "Dia saat ini sedang bertarung dengan Kawaki dan Boruto." Shikamaru kemudian berkata, "Terus awasi mereka dan jangan gegabah, aku akan ke sisi selatan desa." Shikamaru mematikan komunikasi tersebut dan segera bergegas. Di sisi lain Sarada masih memikirkan berbagai rencana untuk dapat mendesak Matsuri, karena teknik tanahnya membuat pertahanannya menjadi sangat susah untuk ditembus. Sarada mulai memikirkan jika teknik air dari Sumire lama-kelamaan bisa mengikis elemen tanah milik Matsuri dan disusul oleh pukulan bertubi-tubi yang akan Sarada lakukan. Sarada berkata, "Sumire, bisakah kau lapisi tanganku menggunakan teknik airmu?" Sumire menjawabnya, "Sarada, itu bisa saja, tetapi apa yang akan kau lakukan?" Sarada menjawabnya, "Aku akan mencoba mengikis pertahanan tanahnya menggunakan pukulanku yang dilapisi oleh teknik airmu. Setelah pertahanannya mulai melemah, biarkan Mitsuki yang mengurus sisanya." Mitsuki bertanya pada Sarada, "Sarada, apakah ini akan berhasil?" Sarada menjawabnya, "Entahlah, tetapi aku rasa ini adalah satu-satunya apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk memukul mundur dirinya." Lantas, apakah rencana Sarada akan berhasil? Nantikan kelanjutannya di alur cerita teori Boruto to Blue Vortex episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-58, Rencana Sarada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.